Selamat pagi anak-anak kelas 10. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang pelajaran sejarah kelas 10 bab 2, yaitu kehidupan manusia dalam perubahan dan berkelanjutan. Hakikat perubahan. Perubahan dapat dikatakan apabila dalam kehidupan masyarakat terjadi gerak secara berturut-turut dari bentuk satu ke bentuk lain. Cepat atau lambat, manusia akan terus mengalami perubahan. Perkembangan biasanya terjadi dari bentuk yang sederhana ke bentuk yang kompleks. Misalnya, wilayah-wilayah yang berada pada jalur sutra pada masa lalu. Jalur sutra merupakan jalur perdagangan utama dan terbesar antara Asia dan Eropa. Meskipun jalur tersebut sebenarnya jalur tandus, gersang, banyak tebing, jurang, dan batu terjal, namun ada beberapa kota yang menyediakan tempat persinggahan maupun membuka pasar lokal. Dari kegiatan inilah, kota-kota kecil kemudian berubah menjadi kota yang lebih besar dan terjadi penyebaran budaya, agama, maupun keturunan. Ini adalah gambar peta jalur sutra. Ada keterangan pada gambar, coba perhatikan, ada yang bergaris merah, itu adalah jalur darat. Sedangkan ada yang seperti garis biru, itu adalah jalur laut. Sayangnya jalur sutra semakin berat untuk dilalui akibat banyaknya perampok dan perang antar wilayah pada abad ke-18. Oleh sebab itu, para pedagang mengubah strategi berdagang mereka melalui jalur laut. Jalur laut menjadi kunci perubahan perdagangan pada masa lalu, karena melalui jalur laut, waktu yang ditempuh bisa semakin singkat dan keamanan lebih terjamin. Ada faktor penentu perubahan. Faktor intern. Faktor intern adalah faktor penentu perubahan yang berasal dari manusia itu sendiri. Misalnya, 1. Perubahan penduduk. Perubahan penduduk yaitu berkurangnya atau bertambahnya penduduk dalam masyarakat yang disebabkan oleh kelahiran, kematian, perpindahan penduduk, baik transmigrasi maupun urbanisasi. Akibatnya terjadi perubahan dalam struktur masyarakat, seperti munculnya berbagai profesi dan kelas sosial. Faktor intern yang kedua yaitu penemuan-penemuan baru, misalnya discovery, yang artinya suatu penemuan unsur kebudayaan baru oleh individu atau kelompok dalam suatu masyarakat, berupa alat-alat baru atau ide-ide baru. Faktor intern penentu perubahan yang lainnya seperti invention, yang artinya bentuk pengembangan dari suatu discovery yang telah dapat diterapkan atau difungsikan. Discovery menjadi invention jika masyarakat sudah menerima serta menerapkan penemuan baru ini dalam kehidupan nyata di masyarakat. Faktor intern penentu perubahan berikutnya adalah inovasi. Proses pembaruan yang menghasilkan bentuk baru yang lebih efektif dan efisien bagi kehidupan manusia. Yang ketiga, konflik dalam masyarakat. Konflik dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara akan mempengaruhi perubahan jika berupa persaingan negatif, maka akan menimbulkan perubahan di berbagai sektor, misalnya dalam perekonomian, mata pencaharian, perkembangan iptek, dan batas wilayah. Yang keempat adalah faktor intern penentu perubahan yang keempat adalah pemberontakan atau revolusi. Revolusi adalah perjuangan untuk mencapai perubahan secara relatif singkat. Misalnya, revolusi di Indonesia pada 17 Agustus 1945 yaitu mengubah struktur pemerintahan kolonial
menjadi pemerintahan nasional diikuti dengan berbagai perubahan mulai dari lembaga keluarga, sistem sosial, sistem politik, sistem ekonomi, dan lain-lain. Ada faktor intern, ada juga faktor ekstern. Faktor ekstern penentu perubahan merupakan faktor perubahan yang berasal dari luar kehendak manusia itu sendiri untuk berubah baik secara langsung maupun tidak langsung. Faktor ekstern yaitu kondisi alam, peperangan, pengaruh kebudayaan masyarakat lain termasuk pengaruh karakter dan adat dari masyarakat lain. Berikutnya yang kita bahas adalah manusia dalam keberlanjutan sejarah. Menurut Soerjono Sukanto, dalam sosiologi suatu pengantar, ada dua jenis perubahan, yaitu 1. Evolusi. Adalah perubahan-perubahan yang memerlukan waktu lama dan rentetan-rentetan perubahan kecil yang saling mengikuti dengan lambat. Contohnya adalah evolusi perubahan fisik manusia purba dan perubahan kehidupan manusia dari berburu dan mengumpulkan makanan ke arah menetap dan bercocok tanam. Yang kedua adalah revolusi. Adalah perubahan-perubahan sosial dan kebudayaan yang berlangsung dengan cepat dan menyangkut dasar-dasar pokok kehidupan masyarakat. Contohnya revolusi Indonesia tahun 1945 dan revolusi industri di Inggris pada tahun 1750 hingga 1850. Terima kasih, cukup segitu aja. Tetap semangat, tetap jalankan protokol kesehatan, tetap belajar membaca, entah itu membaca melalui video, YouTube, atau buku paket kalian, buku BOS atau LKS. Tetap semangat, sampai jumpa lagi.